layanan puskesmas itu ada 20 puskesmas. Satu untuk UPTD laboratorium, satu lagi UPTD farmasi. Jadi itu semua sarana prasarana yang disiapkan pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat di Kota Bengkulu. Dan tugas utama sebagai kepala dinas itu memastikan semua layanan yang ada di Kota Bengkulu itu dapat berjalan sebaik mungkin dan dapat melayani masyarakat warga Kota Bengkulu dengan layanan yang terbaik. Saat ini disesuaikan dengan transformasi layanan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana pelayanan kesehatan itu sudah berubah pola dari yang lalu. Ada yang namanya integrasi layanan primer. Jadi seluruh UPTD puskesmas, kalau dulu mereka bentuk pelayanannya ada di poliklinik itu terpecah-pecah, sekarang terintegrasi, dibagi dengan beberapa kelompok layanan atau klaster. Ada 5 klaster layanan. Pertama, klaster manajemen. Apa itu? Klaster manajemen itu yang melayani tentang administrasi, tentang keuangan, tentang sumber daya manusia, tentang perencanaannya. Semua tercakup di klaster itu. Jadi orang tata usaha, orang keuangan itu masuk ke sana. Kemudian pelayanan berikutnya apa? Klaster ibu dan anak. Nah, itu yang wilayah domain pekerjaannya untuk kesehatan ibu, untuk kesehatan anak, balita, kemudian remaja, batasan pelayanan yang mereka lakukan. Jadi terintegrasi di situ semua, mulai dari screeningnya sampai ke pelayanan kesehatan yang mereka untuk tindakan lebih lanjutnya, termasuk rujukan. Kemudian klaster 3, apa yang dilakukan di klaster 3? Itu sasar pelayanannya adalah usia dewasa dan lansia. Mulai dari screening, kemudian periksa gigi dan segala macamnya itu dilayani di klaster 3 semua. Dan di situ ada dokter, ada perawat, ada berbagai pengelola program yang tadinya melebur jadi satu di kegiatan itu. Yang keempat ada pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Termasuk di situ ada surveillance. Nah, itu tugas mereka semua tentang penyakit menular dan tidak menular itu yang jadi domain mereka. Yang kelima itu lintas klaster. Siapa saja yang berada di lintas klaster? Ada pelayanan gigi, ada pelayanan IGD di situ, ada pelayanan laboratorium, ada pelayanan farmasi. Jadi klaster 5 melayani semua dari beberapa klaster yang sebelumnya, baik klaster 2 maupun klaster 3 tadi. Nah, itu semua harus mendapatkan pencatatan yang kita sebut RME, rekam medik elektronik. Nah, jadi tercatat mulai dari pintu masuk, mereka itu sudah dihadapkan dengan fasilitas yang berhubungan dengan internet. Jadi pada saat datang langsung tercatat mereka kunjungan, langsung terbaca sampai ke kementerian. Nah, itu data-data yang langsung yang disesuaikan sesuai dengan kaidah sekarang tentang pelayanan puskesmas. Bu, ini kan dari informasi ini pihak Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ini melakukan sidak di setiap puskesmas yang ada di Kota Bengkulu ini. Artinya seperti mana, Bu, untuk melakukan sidak ini? Oke. Jadi tahun 2023 kita sudah menyiapkan semuanya, termasuk secara administratif, SK dan segala macamnya. Termasuk kita sudah meluncing untuk 20 puskesmas itu menjadi puskesmas integrasi layanan primer atau ILP. Nah, dari semua pelaksanaan kegiatan itu ada evaluasi. Ada evaluasi per 6 bulannya, ada per tahunnya.
Nah, dan itu pun sudah langsung juga dilakukan pengawasan atau dicek langsung oleh BPK. Nah, jadi kami dalam hal ini harus melaksanakan pengawasan ketat. Sudah sejauh mana? Di awal-awal, karena ini perubahan baru kan, tidak mungkin bisa merubah sesuatu itu bim salah bim sekaligus. Nah, pasti ada bertahap. Kita ada 2 puskesmas yang menjadi lokus atau percontohan dari puskesmas yang lain. Puskesmas Jalan Gedang dan Puskesmas Padang Serai. Itu alhamdulillah sudah bisa mengkonekkan semua apa yang sudah disebutkan di awal tadi. Puskesmas lain itu sudah mulai berbenah. Sudah mulai kita siapkan juga untuk menjadi puskesmas yang terintegrasi satu dengan lain pelayanannya. Nah, untuk memastikan itu kita lakukan sidak, kita lakukan pengawasan sebelumnya kita bimbingan dulu, memberikan bimbingan. Ada tim yang turun untuk melakukan bimbingan. Nah, setelah berjalan 1 tahun itu kita lakukan itu inspeksi mendadak terhadap puskesmas-puskesmas yang sudah kita nyatakan, sudah kita launching setahun yang lalu. Apabila ini ditemukan tindakan seperti sidak, baik itu dari penemuan dari ibu sendiri, itu sanksinya apa Bu untuk pelanggaran kepala-kepala puskesmas yang ada di Kota Bengkulu itu? Seperti mana? Baik, untuk administratif itu kita kan karena ini masa fase awal, baru sanksi teguran yang kita berikan. Jadi termasuk masih membimbing secara penuh, bisa jadi mereka belum satu visi atau satu pemahaman dengan konsep yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tugas kami sebagai Dinas Kesehatan yang memberikan arahan sesuai dengan konsep yang diharapkan oleh Kementerian. Itu pertama. Yang kedua, bagi mereka yang masih belum ingin sejalan, itu pasti ada sanksi administratif yang kita berikan. Teguran, ya awal teguran lisan. Apabila datang ketiga kalinya masih hal yang sama terjadi, tidak ada perubahan sama sekali, itu akan ada teguran tertulis untuk kawan-kawan yang tidak menjalankan sesuai dengan konsep transformasi yang sudah kita berikan. Terakhir, himbauan ke seluruh puskesmas di Kota Bengkulu ini untuk melayani masyarakat Kota Bengkulu seperti mana? Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pak Wali Kota. Keberadaan kita, fasilitas pelayanan kesehatan itu membantu rakyat. Layani masyarakat dengan hati. Layani dengan pelayanan yang terbaik. Tidak ada yang namanya penolakan. Tidak ada komplain dari masyarakat. Layanannya lambat, pelayanannya jutek, pelayanannya tidak ramah, itu tidak boleh ada di puskesmas yang ada di Kota Bengkulu. Oke, makasih Bu.